Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa lagi dengan saya ya di pertemuan pertama di perkuliahan kimia air. Alhamdulillah pada hari ini adalah pertemuan perdana kita ya, secara daring. Mungkin saya akan share dulu ya materinya. Oke, saya berharap ya mahasiswa semua selalu diberikan kesehatan begitu ya, selalu jaga kesehatan dan uh, intinya selalu tingkatkan imunitas begitu ya biar biar kita selalu menjadi insan yang sehat di tengah pandemi ini. Oke. Nah, jadi pada perkuliahan kali ini kita akan membahas tentang uh, materi pertama ya. Jadi saya juga sudah melampirkan RPS atau rencana pembelajaran semester. Nanti masih bisa dilihat ya di sana. Kita ada 16 pertemuan ya, 7 pertemuan sebelum UTS, kemudian 7 pertemuan setelah UTS gitu ya. Kemudian ada UTS nanti dan juga ada UAS. Kemudian selain itu juga mahasiswa harus aktif di setiap pertemuannya karena nanti akan saya berikan tugas atau kuis yang nanti mungkin bisa dinilai. Jadi jika nilai UTS ataupun UAS mahasiswa ini kurang bagus barangkali nanti nilai tugas maupun nilai kuis ini menjadi salah satu penolong begitu ya biar mahasiswa bisa lulus atau bahkan bisa mendapatkan nilai yang baik atau memuaskan. Oke. Jadi untuk pertemuan pertama yaitu tentang analisa sifat fisik air ya. Ada warna, kekeruan dan suhu. Jadi outline-nya yang akan kita pelajari di topik pertama atau pertemuan pertama adalah satu, definisi air, ya. Kemudian yang kedua, syarat-syarat kualitas air. Yang ketiga ada sifat-sifat fisik air. Yang keempat ada analisa warna air. Yang kelima analisa kekeruan, ya. Yang keenam analisa bau dan rasa. Yang ketujuh analisa suhu dan yang kedelapan analisa TDS atau total dissolved solid. Ya. Oke, yang pertama kita harus tahu ya apa itu definisi air begitu. Karena air ini tentu manusia selalu membutuhkan ya untuk minum, berwudu, ya, mencuci, mandi dan seterusnya. Jadi kita tidak bisa dilepaskan dari yang namanya air. Jadi air ini sangat penting bagi kehidupan manusia. Nah, kalau ditinjau dari ilmu kimia, air itu merupakan senyawa kimia ya yang mempunyai struktur H2O. Jadi kalau kita di sini bisa lihat ya, ini atom H, ada 2, kemudian ada atom O, sehingga dinamakan rumus kimia H2O. Nah, kemudian H2O ini mempunyai ikatan kovalen, ya, ikatan kimia yang biasanya tersusun atas atom-atom non-logam yang sama-sama kekurangan elektron. Bagi mahasiswa yang dari jurusan IPA, saya kira masih ingat-ingat gitu ya. Mungkin yang dari jurusan non-IPA barangkali memang kita butuh ini ya, extra time ya untuk memahami begitu. Saya kira tidak masalah, jadi kita pelan-pelan ya. Jadi air itu mempunyai ikatan kovalen, yaitu ikatan kimia yang biasanya tersusun atas atom-atom non-logam yang sama-sama kekurangan elektron. Nanti mahasiswa juga bisa pelajari lagi ya, karena slide ini akan saya upload di e-learning, jadi mahasiswa bisa mempelajari kapanpun. Kemudian dalam skala laboratorium, air dalam jenis aqueous ini juga diperlukan sebagai pelarut ya, untuk melarutkan zat terlarut. Jadi nanti Anda sebagai mahasiswa pasti akan tidak asing ya, di lab itu ada namanya aqueous, itu termasuk jenis dari air. Oke, yang kedua, yang seterusnya ya, saya akan jelaskan tentang jenis-jenis air ya. Ini saya merujuk Permenkes Republik Indonesia nomor 32 tahun 2017 bahwa air itu dibedakan menjadi 5 ya. Tentu banyak macam ya, banyak versi kalau kita bicara air itu ada berapa sih, itu beda-beda. Tapi yang kita jadikan referensi di sini adalah berdasarkan Kemenkes ya, Permenkes.
Yang pertama ada air minum, ya. Yang kedua ada air untuk keperluan higiene, sanitasi. Yang ketiga ada air kolam renang. Yang keempat ada air solus per equi atau SPA. Dan yang kelima ada air pemandian umum. Ya, air minum itu ya air yang memenuhi persyaratan kesehatan untuk bisa diminum, ya begitu. Baik yang melalui atau tanpa proses pengolahan. Jadi air minum yang biasa kita minum, gitu ya. Kemudian air untuk keperluan higiene ini, sanitasi ini adalah air yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan kualitas yang berbeda jika dibandingkan dengan kualitas air minum. Ya kualitasnya sih di bawah ya, air minum gitu ya. Karena ya untuk keperluan sehari-hari seperti memasak, mencuci, mandi dan seterusnya. Kemudian untuk air kolam renang ya tentunya air yang dapat dijumpai di fasilitas umum ya berupa kolam yang berisi air. Itu air kolam renang. Kemudian untuk solus per aqua ya, air yang dapat diperoleh baik dengan cara pengolahan maupun alami yang digunakan untuk kegiatan terapi. Kata kunci adalah terapi. Kemudian untuk air pemandian umum ya air yang tanpa dilakukan proses pengolahan yang terlebih dahulu digunakan di tempat atau fasilitas umum. Jadi ada 5 jenis itu air ya, berdasarkan Permenkes RI tahun 2017. Oke, kita lanjut ke poin 2, yaitu syarat-syarat kualitas air. Ini juga saya rujuk dari Permenkes RI tahun 2017 bahwa kualitas air itu ditentukan ya dari banyak parameter. Ya. Ada parameter fisika, parameter kimia, parameter biologi, dan parameter radioaktif. Contoh kalau untuk parameter fisika ya ada kekeruan, ya, warna, zat padat, terlarut, ya, suhu, rasa, dan bau yang pada pertemuan ini akan kita bahas lebih detail. Kemudian ada parameter kimia mulai dari pH, ya, besi, klorida, kesedahan, mangan, nitrat, dan seterusnya ya sampai zat organik. Jadi lebih ke parameter zat-zat kimia. Kemudian untuk parameter mikrobiologi ada total coliform ya, E. coli, kemudian ada HBC, kemudian ada Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, dan Legionella spp dan Enterokoki. Ini juga dicek nanti apakah di dalam air itu ada bakterinya atau enggak begitu ya. Kemudian yang terakhir ada parameter radioaktif ya. Ada gross alpha activity dan gross beta activity. Jadi syarat kualitas air itu harus memenuhi parameter fisika, kimia, mikrobiologi, dan radioaktif. Cuma nanti menyesuaikan. Kalau untuk air minum, parameter fisikanya begini, kimianya begini, mikrobiologinya begini, radioaktifnya begini. Jadi berbeda antara jenis air yang satu dan air yang lain. Itu nanti akan kita perdalam di pertemuan berikutnya. Nah, apa sih pentingnya ya pengawasan kualitas air ini ya untuk mencegah penurunan kualitas dan penggunaan air yang dapat mengganggu dan membahayakan kesehatan serta meningkatkan kualitas air itu sendiri. Jadi ini pentingnya mata kuliah air, kimia air ini di prodi TLM karena prodi TLM ini juga sangat dekat dengan istilah kesehatan. Jadi harus tahu juga nanti kalau misalnya bekerja di instansi ya atau di lab yang berhubungan dengan pengujian kualitas air, jadi mahasiswa sudah punya pengalaman ya dengan mengikuti mata kuliah kimia air ini. Oke, yang ketiga ini ada sifat fisik air ya. Jadi tabel ini menunjukkan bahwa parameter fisik dalam standar baku mutu kesehatan lingkungan untuk media air minum. Jadi yang saya tampilkan hanya air minum. Untuk air kolam, air untuk higienitas, ya, air pemandian itu berbeda-beda. Nah, untuk yang air minum, ini contohnya, ya kalau parameter bau itu ya harus tidak berbau. Gitu. Jadi air minum yang berbau itu tidak boleh diminum. Jadi harus tidak, warnanya itu harus maksimal TCU-nya itu 15. Jadi tidak boleh lebih dari 15. TDS-nya itu maksimal 500 mg per liter. Kekeruannya maksimal 5. Satuannya NTU. Rasanya tidak boleh berasa. Kemudian suhunya ya plus minus 3. Jadi itu ya, ini untuk parameter untuk air minum. Sedangkan untuk air
keperluan higienis sanitasi, air kolam renang, air SPA, air pemandian umum itu berbeda-beda parameternya dan standar baku mutunya juga berbeda. Jadi nanti bisa mahasiswa lihat lebih detail di buku ajar saya yang mudah-mudahan akan segera terbit nanti ya. Nanti akan kami infokan jika siap didistribusikan ke mahasiswa. Oke, yang keempat kita akan belajar tentang analisis warna. Jadi analisis warna ini salah satu parameter fisik ya. Jadi bagaimana warna air ini menjadi salah satu indikator kualitas air itu sendiri gitu. Nah, sebelum itu kita harus pelajari dulu ya. Ada ternyata warna air itu ada warna sejati atau warna sesungguhnya dan ada warna tampak atau warna semu tidak sesungguhnya. Warna sesungguhnya gimana? Jadi yang disebabkan oleh penguraian zat-zat organik alami seperti humus, ya, asam humus dan asam sulfat yang menyebabkan warna air sukar untuk dihilangkan. Tetapi untuk yang warna tampak atau warna semu ini disebabkan oleh warna semu air, misalnya ada partikel-partikelnya yang menyebabkan kekeruan seperti pasir, tanah dan lain. Dan ini bisa dihilangkan. Jadi kalau warna sejati ini tidak bisa, tapi kalau warna tampak itu masih bisa dihilangkan dengan perlakuan fisik gitu ya. Nah, kemudian untuk analisa warna air ini prinsipnya yaitu dengan menggunakan metode visual dan spektrofotometer. Visual ini ya ditentukan menggunakan indera penglihatan. Ya. Air ini berwarna, air ini tidak berwarna. Itu berarti menggunakan visual ya mata kita. Kemudian untuk hasilnya gimana? Ya ini airnya tidak berwarna, airnya berwarna. Saya kira sangat mudah untuk analisa warna air ya dengan menggunakan indera penglihatan kita. Saya kira itu. Kemudian ini mungkin salah satu jenis ya bagaimana air itu bisa berwarna. Ternyata disebabkan oleh ion-ion metal alamnya, ada besi dan mangan. Tentu kita tidak asing ya di keran air kita muncul warna seperti ini ya, ini bekasnya. Kemudian ada juga mungkin disebabkan karena plankton ya pada air ya. Warna hijau itu jenis planktonnya apa ya, warna hijau biru itu apa, warna hijau kuning, hijau coklat tua dan seterusnya. Jadi ternyata kalau ada air yang berwarna bisa jadi tidak hanya disebabkan oleh ini tadi ya, ion-ion metal alam, tapi juga bisa jadi disebabkan oleh plankton. Kemudian juga air itu bisa berwarna ya, karena mungkin ada buangan dari industri. Beberapa foto yang saya ambil dari internet ya, bagaimana air itu sudah tercemar ya, gitu. Oke, yang kelima ini analisa kekeruan air. Jadi kita sudah menjelaskan tentang warna ya, sekarang adalah kekeruan ya. Apa sih kekeruan ya? Jadi kekeruan ini disebabkan karena adanya zat-zat padat tersuspensi baik yang berasal dari zat-zat anorganik ya, lapukan logam dan batuan maupun zat-zat organik atau lapukan hewan atau tumbuhan. Nah, bakteri akan menjadikan zat-zat organik tersebut sebagai makanan sehingga menyebabkan kekeruan air. Untuk karakteristik dari sifat kekeruan air dinyatakan dalam turbiditas. Ini kata kuncinya ya. Turbiditas dengan satuan unit NTU ya, menggunakan alat turbidimeter. Jadi mahasiswa kalau mau menganalisis kekeruan air tidak bisa menggunakan indera penglihatan, harus ditambahi dengan instrumen ya, yaitu yang dinamakan dengan turbidimeter. Nanti hasilnya itu bisa keluar angka yang satuannya adalah NTU. Oke, yang selanjutnya adalah analisis bau dan rasa. Prinsipnya adalah ya air yang bagus itu tidak menunjukkan bau dan rasa yang tidak normal gitu ya. Kemudian cara kerjanya uji secara organoleptik. Bagaimana caranya? Itu pengujian dilakukan oleh 5 responden untuk mencium bau dan mengecap bau ya, dan mengecap otomatis rasa. Sampel air, sumur atau yang lain ya, ada air minum, ada air bersih misalnya ya. Kemudian memberikan pendapat mengenai bau, apakah berbau atau tidak berbau, dan rasa berasa atau tidak berasa. Nanti dari 5 responden ini ya rata-rata nanti hasilnya seperti apa. Jadi itu cara untuk menganalisis bau dan rasa pada air. Saya kira sangat mudah ya. Oke,
Kemudian ada analisis suhu atau temperatur air. Prinsip analisis suhu adalah menggunakan termometer. Tentu mahasiswa tidak asing lagi ya dengan termometer. Saya kira di SMP, di SMA sudah belajar tentang termometer. Ya, tinggal simpel aja ya, sampel air dimasukkan ke dalam 2 buah gelas kimia berukuran 500 ml. Kemudian pengujian dilakukan dengan menggunakan termometer untuk mengetahui suhu dari sampel air yang terdapat dalam gelas kimia tersebut. Maka akan muncul berapa sih suhu dari air yang kita uji. Dan ini yang terakhir ya, ada analisis TDS atau Total Dissolved Solid Air. TDS itu adalah kalau di bahasa Indonesia kan itu padatan terlarut total. Itu merupakan bahan-bahan yang terlarut ya, yang berdiameter kurang dari 10 pangkat 6 mm. Ya. Jadi sangat kecil sekali ukurannya, milimeternya, dan koloid yang berdiameter 10 pangkat min 6 sampai 10 pangkat min 3 mm yang berasal dari senyawa organik dan anorganik atau bahan lain yang tidak ikut tersaring oleh kertas saring berdiameter 0,45 mikrometer. Jadi kata kuncinya adalah TDS ini merupakan padatan terlarut total ya. Ada yang ukurannya kurang dari 10 pangkat min 6 mm dan ada yang ya masih ditolerir ya sampai 10 pangkat min 3. Baik itu dari organik maupun anorganik atau bahan lain yang itu tidak ikut tersaring oleh kertas saring berdiameter 0,45 mikrometer. Jadi sangat kecil ya sebetulnya. Prinsipnya adalah ya menggunakan alat TDS meter. Gambarnya seperti ini ya. TDS meter ini dapat mengukur jumlah padatan larut dalam satuan miligram per liter yang berupa angka digital di displaynya. Jadi nanti akan muncul, kita siapkan sampel airnya, kemudian tinggal dicelupin aja ya alatnya itu ke dalam sampel air kita, sudah nanti akan keluar berapa angkanya dan satuannya di display di sini ya. Angkanya adalah merupakan satuan, nanti satuannya adalah miligram per liter. Jadi saya kira itu mahasiswa semuanya pada materi yang pertama ini kita membahas tentang analisa fisik air gitu ya. Ada mulai dari analisa warna, suhu, kekeruan, ya, TDS, kemudian ada juga tadi kita membicarakan tentang jenis-jenis air. Silahkan dipelajari kembali. Ada slide nanti yang akan saya upload di e-learning, kemudian mahasiswa bisa pelajari pelan-pelan. Juga ada buku nanti untuk mendukung pemahamannya mahasiswa lebih lanjut. Nanti akan ada kuis, kemudian ada tugas untuk lebih membuat mahasiswa itu menjadi lebih paham. Dan yang terakhir ya, mudah-mudahan selalu semangat ya untuk belajar kimia air. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.